Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa kembali tentunya dalam podcast Kemenak Nunukan, yang dimana hari-harinya kita itu mengisi dengan opini pagi, tentunya dengan obrolan pagi inspirasi rohani. Dan kali ini kita spesial ini Pak Haji ya, di hari Jumat ini kita ada namanya dialog interaktif. Nah, dialog interaktif kali ini di hadapan saya ini salah satu kepala seksi penyelenggara haji dan umroh, Bapak Haji Abdul Sani, yang belum ada 2 bulan Masuk bulan kedua ya. Bulan kedua menjabat sebagai kepala seksi haji dan umroh menggantikan Pak Haji Said Abdullah. Nah, pagi hari ini saya sengaja mengundang Pak Haji yang dimana kita ketahui bersama dalam waktu dekat-dekat ini insya Allah jamaah haji kita khususnya Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara itu tidak lama lagi akan tiba di tanah air. Nah, terus yang saya dapat informasi kemarin Pak Haji beserta Pak Kepala Kantor sempat menghadiri rapat undangan di kantor Gubernur Kalimantan Utara terkait dengan PPIH Provinsi langsung terkait pemulangan haji ya. Ya, baik para pendengar di mana pun Anda berada, yang tetap setia bersama podcast Kemenak Nunukan. Ini tadi isi kata pengantar dari saya, dan mari kita dengarkan bersama penyampaian dari Kepala Seksi terkait teknis pemulangan haji dari Mekah hingga ke Balikpapan, embarkasi dan sampai ke Kabupaten Nunukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati moderator ya, kemudian seluruh pendengar dan nanti masuk dalam media YouTube ini ya. YouTube media sosial. Seluruh para pembaca YouTube atau pendengar YouTube, terkait dengan pemulangan jamaah haji Kalimantan Utara tahun 2022 ya Pak, yang berdasarkan hasil rapat bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara dan juga Kepala Biro Kesra Provinsi Kalimantan Utara kemarin itu, dan seluruh kepala kemenak kabupaten kota seprovinsi Kalimantan Utara, kemudian pejabat di lingkungan pemerintah provinsi yang terkait dengan PPIH dan seluruh kepala seksi PAU Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara juga hadir. Ya, kemarin rapat itu dipimpin langsung oleh Kepala Biro Kesra. Kita mulai kemarin itu sekitar jam 10 itu dimulainya, dan banyak sekali hal-hal yang disampaikan terkait dengan persiapan pemulangan jamaah haji. Tapi kemarin kita lebih fokus kepada mengantisipasi kesehatan jamaah haji. Kesehatan jamaah haji, karena sekarang itu terkesan masih ada corona masih ada. Iya, itu saya sempat tuh Pak Haji, mohon maaf jadi saya sedikit potong. Saya sempat itu ada dengar yang kloter yang pertama itu pas pemulangan itu ada yang memang kepapar ya gitu ya Pak Haji ya. Kesehatan itu kemarin sudah dimusyawarahkan. Kami juga sampaikan bahwa ada kemungkinan terpapar karena jamaah haji kita itu dari Madinah ke Jeddah itu ditempuh kurang lebih 8 jam, dan pasti dalam perjalanan itu sangat lelah sekali. Nah, kemudian juga setelah sampai di Jeddah itu, ketika jamaah kita sampai di Jeddah itu juga mereka tidak istirahat maksimal. Nah, kemudian hanya beberapa saat di situ, sekitar taruhlah 1 malam, pasti mereka tidak istirahat lebih banyak, kemudian naik pesawat lagi
Nah setelah naik pesawat kurang lebih 9 sampai 11 jam itu juga bukan persoalan kelelahan yang kita katakanlah bahwa itu memakan tenaga yang luar biasa. Nah sehingga ketika nanti sampai di embarkasi Balikpapan itu kemungkinan besar bukan persoalan penyakit, tetapi karena perdoaan kondisi imun jamaah itu memang menurun karena kelelahan itu karena kelelahan itu. Nah sekarang persoalannya kesehatan, maka tetap dilaksanakan surat edaran daripada Kemenkes itu terkait dengan pemeriksaan seluruh jamaah haji. Pemeriksaannya pertama di pesawat. Tapi di pesawat itu dia hanya cukup berkomunikasi dengan kru pesawat, meminta informasi bahwa bagaimana kondisi jamaah haji. Kalau misalnya kru pesawat mengatakan semua sehat dan aman, maka seluruhnya dipersilahkan turun untuk menuju ke embarkasi. Nah, nanti di embarkasi ada semacam satu tempat khusus yang disiapkan oleh pihak embarkasi Balikpapan yang jamaah tidak langsung masuk asrama. Oke. Baik Pak Haji, saya potong sedikit lagi Pak Haji nih. Baik. Sebelum teknis hasil rapat yang kemarin didapatkan di provinsi, mungkin ada sedikit masyarakat kita ini tidak mengetahui kepulangan itu tanggal berapa untuk khususnya Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara nih Pak Haji, tanggal berapa mulai dari Mekah Jeddah tuh ya ke Balikpapan, dan Balikpapan ke Tarakan dan sampai pulang ke kampung halaman. Mungkin sedikit informasi Pak Haji untuk masyarakat ini yang belum mengetahui. Berangkat dari Jeddah ke Balikpapan itu sore hari. Pada tanggal 11 Agustus ini. Jadi insya Allah tanggal 12 Agustus sekitar jam 9.45 itu sudah tiba di Balikpapan. Nah selama sampai di Balikpapan seperti tadi, pemeriksaan kesehatan dan sebagainya, dibuatkan tenda di luar, kemudian diperiksa satu-satu kesehatannya, kemudian masuk asrama. Tentu ini prosesnya sangat panjang sekali, dan mungkin tidak bisa dalam waktu 1-2 jam, mesti 3-4-5 jam itu pemeriksaannya, sehingga tidak memungkinkan kita langsung pulang ke daerah masing-masing, sehingga jamaah harus bermalam di embarkasi Balikpapan itu satu malam. Besok harinya pada tanggal 13 Agustus jamaah itu sekitar jam 8 sudah berada di bandara dan terbang ke daerah masing-masing. Khusus wilayah Kabupaten Nunukan itu sekitar jam 8 itu sudah ada di pesawat, dan diperkirakan sampai di Nunukan sekitar jam 10.30. Di Tarakan. Nah, terus Tarakan ini kan kita jamaah haji kita nih di Kabupaten Nunukan ini Pak Haji kan ada kalau nggak salah ada 2, baik itu yang di Sebatik dan di Nunukan. Itu bagaimana tuh Pak Haji? Jadi sesuai dengan rapat di PPH Kabupaten sebelum ke Tarakan ke Tanjung Selor kemarin, sudah diputuskan oleh PPH Kabupaten Nunukan, itu dipimpin langsung oleh asisten 2 kemarin bersama dengan PPH yang lainnya, dan kita semua juga telah mendengarkan bahwa setelah sampai di Tarakan itu jamaah kita terbagi, yang ke Nunukan langsung ke Nunukan, yang ke Sebatik langsung ke Sebatik. Jadi terpisah supaya tidak lagi Sebatik itu bekerja 2 kali. Jadi dia langsung, kalau di sini kan harus naik lagi, kemudian ada speed lagi dan sebagainya, terlalu panjang, sehingga kesepakatan dari pihak PPIH dengan travel itu sudah diputuskan bahwa Nunukan menggunakan speed Nunukan sendiri, kemudian Sebatik menggunakan speed Sebatik sendiri, yang dikoordinir oleh travel An-Nur. Dan begitu. Dan insya Allah sampai di Nunukan sekitar 16.30, sekitar jam 4:30. Begitu juga yang di Sebatik diperkirakan seperti itu. Bagaimana teknis penjemputannya kalau untuk di kabupaten sendiri Pak? Apakah ada pengamanan yang ketat atau bagaimana? Karena pastinya kita sudah tahu informasi mulai dari di Jeddah sampai di Balikpapan itu ketat juga terkait cek kesehatannya. Apakah setelah sudah sampai di daerah masing-masing langsung dipertemukan sama keluarga yang menjemput, boleh menjemput di pelabuhan atau bagaimana Pak? Nanti pasti ada
pagar betis kayaknya. Ada ya. Karena yang diurus itu sebenarnya bukan jamaah, tetapi keluarga jamaah. Keluarga jamaah ya. Karena jamaah itu biasa satu orang jamaah itu jumlah penjemputnya 3 mobil. Wow. Biasanya gitu. Iya, Jadi iya. makanya pagar betis nanti diberikan izin hanya mobil untuk masuk di PLBL itu sejumlah dengan jamaah haji. Jadi misalnya jemaah haji Nunukan itu ada 23 orang, maka mobil yang bisa masuk hanya 23 mobil. Oh, gitu. Dan di mobil itu sudah dipasangkan label masing-masing rombongan jemaah haji, dan di label itu tertulis gambar dan nama jemaah haji sudah tertulis di situ. Iya, iya. Dan isi mobil itu hanya satu, sopir aja. Jadi pihak keluarga bagaimana nih? Keluarga tidak boleh masuk. Nanti sejemaah haji itu masuk di ruangan VIP. Dilepas oleh bupati, Iya. sambutan oleh bupati. Setelah itu baru diserahkan kepada keluarganya. Oh, berarti pas saat pelepasan itu dari pihak keluarga tuh Nggak boleh masuk. Berarti tetap masih bisa menunggu di parkiran gitu ya, Ya, di halaman depannya PLBL. Ya, Kalau Sepatik sendiri, Sebatik itu kemarin rapatnya rencananya di PLBL Sebatik, tapi ada perkembangan rapat yang baru yang saya tidak sempat ikuti. Ada 2 opsi kemarin itu, Iya. apakah di PLBL itu sendiri, tapi di situ sangat sempit sekali. Saya kira itu agak sulit, tapi saya belum tahu perkembangan seperti apa. Yang kedua, alternatif kedua ada di Masjid Nurul Huda. Di situ nanti berkumpul. Tapi walaupun misalnya nanti pelepasan secara atau penerimaan secara singkat di PLBL Sebatik itu di jembatan kenaikan speed itu, tetapi tetap untuk penjemputan keluarga itu adanya di Masjid Nurul Huda. oh Gitu. Oke, kita kembali lagi tadi terkait kesehatan jamaah apa tadi di Iya. Balikpapan itu. Seandainya, tapi kita tidak minta kita tidak berharap ada kejadian yang kita tidak inginkan. Seandainya ada salah satu dari jamaah itu yang memang positif atau memang ada yang gejala-gejala yang kita tidak harapkan, itu bagaimana teknis itu? Apakah dia bertahan atau tetap dilanjutkan? Bagaimana? Yang pertama, antara jemaah haji dengan penumpang luar negeri itu di dalam pemeriksaan kesehatannya disamakan. Jadi tidak ada bedanya antara turisme yang dari luar negeri ke Indonesia dengan jemaah haji datang ke Indonesia, walaupun ini negaranya sendiri. Jadi diperlakukan sama. Beda dengan warga negara Indonesia yang datang seperti pendidik siswa, Iya. siswa dan mahasiswa. Kalau siswa dan mahasiswa itu ketika dia terpapar, maka semua biaya ditanggung oleh negara. Iya. Nah, sementara jemaah haji ini seluruh biaya nanti kalau seandainya, tapi pertama kita berharap 100% aman, karena Amin, sampai hari ini insyaallah, semoga. informasi dari Petugas dari haji. Madinah sekarang karena sedang melaksanakan Arba'in itu alhamdulillah 100% sehat. Dan Alhamdulillah. mudahan itu sampai ke daerah masing-masing sehat. Nah, itu kalaupun terjadi misalnya ada yang terpapar dan sebagainya, yang pertama yang dijamin oleh embarkasi hanya pemondokan. Nah, konsumsinya dijamin oleh yang mereka, kemudian biayanya dan sebagainya semua mereka dan sebagainya. Nah, bagi yang mau lewat darat kalau terpapar itu harus menggunakan ambulans sendiri dan biaya sendiri. Itu keputusan kemarin di provinsi begitu. Ya, Dan itu semua. sudah keputusan hasil rapat juga di embarkasi Balikpapan seperti itu. Ya, saya sempat melalui portalnya Kemenak Kaltara Kanwil itu agak menegaskan sekali itu Pak Haji yang terkait itu tadi kepada pasca atas rapat itu dia tegaskan sekali itu ya. Ada 2 kali surat edaran dari Kemenkes keluar itu. Yang pertama itu kalau tidak salah hanya ada sampel sekitar 10% dari jumlah jamaah. Kemudian surat edaran yang terakhir di tanggal 27 Juli itu keluar lagi rasanya edaran yang berikutnya seluruh jamaah haji harus diperiksa semua. Jadi itulah dia tadi sedikit gambaran dan hasil ya keputusan yang didapat dari SPHU kita ini pas saat melaksanakan rapat PBF provinsi ya Pak Haji ya. Oke, closing statement kita nih Pak Haji, mungkin ada masyarakat kita nih yang belum pernah mendaftar haji
Itu terkait kotanya, terkait pendaftarannya, dan mungkin ada yang bertanya-tanya nih Pak Haji, apakah sama kota yang diberikan tahun ini dan tahun sebelumnya itu Pak Haji? Mungkin ada sedikit gambaran dari Pak Haji informasi terkait haji. Apalagi kita ini mumpung yang hadir saat ini adalah memang di bidangnya haji pasti lebih banyak mengetahui, dan disinilah kita bisa mengetahui informasi haji. Mungkin ada sedikit bisa. Yang pertama, kita berharap semua jamaah haji kita sehat 100% sampai ke keluarganya masing-masing. Amin, amin. Kemudian yang kedua terkait dengan pendaftaran calon haji, terus saja mendaftar, nggak ada masalah karena setiap tahun ada perubahan dan perubahan, terus ada perubahan. Nah makanya di dalam perubahan-perubahan itu setiap tahunnya selalu ada. Tahun ini kan yang berangkat haji 46% dari kuota yang sebenarnya, jadi ada 54% yang tidak berangkat. Nah kalau tahun depan misalnya berangkat 100% atau mungkin ada tambahan, itu tidak menutup kemungkinan. Nah kemudian terkait dengan persoalan penyakit itu kan kita harus positive thinking bahwa sakit itu bukan dibuat oleh manusia, tetapi penyakit itu semata-mata adalah dari Allah, dan manusia memang punya ikhtiar tetap harus menjaga kesehatan. Nah, jadi kita selalu niat tulus ikhlas mendaftar sebagai calon jemaah haji. Persoalan kebijakan-kebijakan itu ada pada pemerintah negara Republik Indonesia dan pemerintah Arab Saudi. Nah, jadi pemerintah Arab Saudi juga memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jemaah haji di dunia ini. Apalagi Indonesia ini kalau mau bisa dikatakan yang terbesar kontribusinya ya Pak. Seluruh Indonesia adalah jemaah haji terbesar ya. Jadi memberikan kontribusi yang sangat besar kepada Arab Saudi. Bayangkan itu kalau sekian ratus ribu atau jutaan jemaah haji itu yang datang ke Arab Saudi berbelanja, bagaimana perputaran ekonomi di Arab Saudi dalam satu hari itu berapa triliun misalnya kan gitu, yang berputar di seluruh Indonesia, seluruh dunia. Apalagi sekarang ini saya lihat melalui channel-channel YouTube dan pemberitaan TV itu yang untuk jamaah haji tahun ini kayaknya fasilitasnya lebih maksimal gitu ya. Kita berharap begitu terus. Nanti kan memang selalu diadakan peningkatan pelayanan, peningkatan perlindungan, peningkatan menu makanan, peningkatan pemondokan, dan semuanya itu kita berharap selalu. Saya lihat itu pas saat mau ke Arafah apa itu Pak Haji? Kalau Armusna ya itu saya lihat yang sebelumnya hanya dibuatkan tenda pemondokan sudah langsung. Sekarang saya lihat ini zaman saya tahun 2011 itu belum ada kasur ya, karpet aja. Karpet yang nggak terpal, bukan karpet begini, masih terpal. Ya kita tidur di atas karpet itu. Sekarang sudah pakai kasur. Di Arafah itu kasur sama bantalnya, enak sekali. Kalau kita dulu ya nggak begitu, pakai bantal itu adalah tas tentengan itu. Ya kalau sekarang pakai bantal udah dijamin banget ya, luar biasa. Ya, alhamdulillah sudah banyak sedikit yang kita terima informasi dari kasih haji kita ini terkait mulai dari pemulangan, pendaftaran dan banyak hal yang disampaikan. Jadi tadi untuk yang mau mendaftar silakan, jangan terfokus pada satu, bahwa apalagi ini yang saat ini untuk kabupaten itu kan berapa puluh tahun itu Pak Haji, kalau yang dari pemerintah dari edaran itu. Yang jelas kita sekitar hampir sekitar 4.000-an sudah sekarang yang listnya yang mendaftar sekitar 4.000-an. Tapi yang kepada masyarakat terus aja karena setiap ada perubahan. Tidak mungkin dia turun. Bisa jadi membludak kayak tahun 2000. Kalau misalnya Arab Saudi membuka besar-besaran, kalau semua fasilitas di Masjidil Haram itu sudah semua ready dan semua sudah siap, bisa saja pemerintah Raja Arab Saudi itu membuka kuota sebesar-besarnya. Dan kita berharap juga pandemi ini cepat terlambat. Pasti kita semua berharap seperti itu. Pak Haji, terima kasih nih Pak Haji. Alhamdulillah
kita sudah dapat sedikit penerangan ya. Jadi masyarakat yang mau pingin menjemput ya keluarga yang memang kalau saya dapat itu menjemput jamaah itu 40 hari itu berkahnya Pak Haji masih ada tuh ya. Jadi apalagi kalau kita menjemput itu sunnah ya Pak Haji ya. Kalau saya tidak jadi salah. kita menjemput dan itu sebagai rasa bahagia bercampur haru ya. Ya, dan doanya dikabulkan 40 hari itu betul ya Pak Haji kalau tidak salah dengar itu. Ya dikabulkan, nanti jangan sampai ada berpikir saya setelah jamaah haji datang doa ini kok Nggak dikabulkan. karena cara Allah mengabulkan doa itu ada beberapa hal. Iya. Bukan kita minta mobil langsung ada. Enggak seperti itu. Pasti ada ya. Ada cara-cara Allah sendiri di dalam mengabulkan doa seorang hamba. Iya. Alhamdulillah. Kalau untuk perharinya nih Pak Haji, sebelum kita tutup kegiatan kita pada hari ini, acara ini, kalau untuk perharinya atau per minggu untuk calon masyarakat yang mendaftar ini, apakah ada perubahan, peningkatan atau bagaimana, atau tetap rata aja seperti biasa Pak Haji untuk di Kabupaten Kemenak, Kabupaten Nunukan? Kalau kita mau memprediksi perharinya sepertinya agak sulit, tapi nanti kita bikin per bulannya. Per bulan. Ya, ini saya belum membuat lagi, karena baru 1 bulan kemarin. Untuk bulan pertama ini nanti saya melihat perbandingan di bulan kedua. Bagaimana di bulan Juli, kemudian nanti akhir bulan Agustus kami lihat. Jadi antara perkembangan bulan Juli ke Agustus seperti apa. Tapi ada tiap hari ada saja. Tapi yang jelas yang ramai sekarang umroh. Ya, karena sekarang sudah terbuka umroh. Iya. Jadi lebih ramai itu. Ya, terima kasih Pak Haji atas informasinya pada hari ini Jumat ya. Alhamdulillah. Tanggal 5 Agustus 2022 dan masuki 1444 Hijriah. Kita di bulan Muharram juga nih. Sumber Muharram. Ya, saya selaku podcaster Sandi yang menemani kalian semua bersama Kasih PHU, Bapak Haji Abdul Sani selaku guys. Mohon pamit undur diri. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, tentunya itu dari diri pribadi dan yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Audio Jungle.